Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dia sampai tersangkut ini? Ada apa ini? Apakah ini semata-mata murni penegakan hukum? Ataukah ini kasus balas dendamnya Polri, di mana menyangkut selama ini kejaksaan banyak merugikan pihak kepolisian, terutama di kasus MBG itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Herman Kadir Channel. Kali ini saya akan mengupas masalah penggeledahan dari Polda Metro Jaya terhadap rumah Jampitsus di Sentul dan KAP yang ada di Kemang, di mana pihak Polda berhasil mendapatkan uang hampir 500 miliar dan emas 74 kg. Hal ini diduga milik Jampitsus Febriansah. Ya. Kemarin hari Sabtu beliau mengundurkan diri dari Jampitsus. Dan sore harinya pihak Mabes Polri, Direktorat Jenderal Tipikor telah menetapkan Febriansah, mantan Jampitsus itu, sebagai tersangka. Ini menarik menurut saya. Perkara ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Di mana Jampitsus beberapa tahun terakhir ini sudah banyak berhasil melakukan tindakan korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap kasus Asabri, kasus Jiwasraya, asuransi Jiwasraya, kasus Timah yang 300 triliun itu, kasus di Menkominfo yang melibatkan menterinya disangkakan KPK dan sudah dihukum, dan banyak lagi hal-hal yang sudah diselesaikan oleh Jampitsus. Kasus Nadiem Makarim yang baru selesai, dan Nadiem masih proses banding. Artinya dilihat track record saudara Febriansah ini luar biasa. Artinya ketika dia menjabat Jampitsus telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, dan banyak orang menilai ini berani. Jampitsus yang berani menabrak. Baru-baru ini juga ditetapkan tersangka kasus MBG, di mana MBG ini juga banyak melibatkan para Polri, mantan Polri aktif. Bahkan di daerah-daerah itu akan ada lagi tersangka-tersangka baru, di sekitar 40 calon tersangka baru yang diprediksi oleh Kejagung di Gedung Bundar itu. Ada kurang lebih
40-an yang sudah mau tersangka. Ini luar biasa. Kalau menurut saya, dari pengalaman saya di bidang hukum, baru kali ini seorang Jampitsus melakukan pekerjaan yang sangat hebat dan luar biasa untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dia sampai tersangkut ini? Ada apa ini? Apakah ini semata-mata murni penegakan hukum? Ataukah ini kasus balas dendamnya Polri, di mana menyangkut selama ini kejaksaan banyak atau ada apa? Nah, saya coba menelitik kasus ini, di mana setiap peristiwa-peristiwa pidana itu banyak sekali melibatkan orang-orang, ya, apalagi para tersangka terdakwa itu divonis bebas dan hartanya habis disita oleh pihak kejaksaan. Ya, mulai dari kasus-kasus yang rentetan tadi lah, yang saya sudah ceritakan tadi, di mana itu banyak melibatkan oligarki, pejabat-pejabat pegawai negeri, menteri, ya, dan jenderal-jenderal TNI juga ada. Banyak sekali peristiwa hukum itu melibatkan para petinggi-petinggi negeri, para konglomerat, para oligarki. Ini tidak main-main. Artinya perkara-perkara yang ditangani oleh Gedung Bundar ini, Jampitsus ini, memang akan menimbulkan perlawanan, akan ada serangan balik dari para korban-korban dari kasus korupsi yang ditangani oleh Jampitsus ini. Nah, ini kenyataan. Ketika beliau berhasil, Polda Metro Jaya berhasil mengangkat, menyita, menggeledah kasus uang hampir 470 miliar dan 74 kilo emas, ya, kalau dihitung-hitung bisa memakan sekitar hampir 1 triliunan lah. Artinya apa? Artinya ini perkara sangat besar. Perkara ini sangat besar dan banyak sekali melibatkan orang-orang tertentu. Nah, ini ketika peristiwa-peristiwa besar ini yang ditangani oleh Jampitsus, ya, di Gedung Bundar itu, di mana orang-orang lah jadi korban dari Gedung Bundar ini melakukan balas dendam lah, kalau istilah apa itu. Bagaimana dia ingin saudara Jampitsus ini harus dihabiskan. Apalagi kemarin sudah terdengar santer, Jampitsus ini, Febriansyah ini, mau diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Prabowo karena dia berhasil memberantas korupsi dan berhasil menyita aset-aset kebun sawit oligarki yang ketika dia mengambil tanah negara tanpa membayar uang sepeser pun kepada negara, dan itu diambil kembali oleh pihak kejaksaan. Luar biasa. Nah, dengan digelarnya, disitanya, digledahnya rumah saudara Febriansyah ini di Sentul itu dan di Kemang, ini artinya apa? Artinya
saya melihat bahwa memang Jampitsus ini harus dijatuhkan. Itu artinya sudah ada niat segerombolan orang-orang ingin menjatuhkan Jampitsus. Grand design ini tidak main-main, ini pasti udah lama diincar. Gimana sih kok masa dia seseorang itu tahu di kafe, ya, ada emas di situ, ada uang di situ. Bagaimana caranya orang itu tahu ada rumah Febri di Sentul yang selama ini rumah itu tidak pernah ditempatin, dan orang itu tahu di situ ada emas dan ada uang asing di situ. Artinya apa? Memang sudah grand design untuk menjatuhkan Febri Hansani sudah lama diintip, dilakukan. Nah, puncaknya itu kemarin itu pas penggeledahan itu di hari Jumat itu. Ini luar biasa. Artinya kalau dulu namanya cicak buaya, kalau ini buaya sama buaya gitu. Kenapa? Jabatan Febri Hansani itu kan sama dengan Kabar Eskrim bintang 3. Artinya memang gak main-main gitu ya. Artinya ini jenderal bintang 3, satu jenderal bintang 3 polisi, satu jenderal bintang 3 dari kejaksaan. Nah, ini perseteruan ini gak artinya ya bukan apa-apa. Jangan sampai ini melemahkan penegakan hukum di Indonesia, melemahkan, memperlambat pemberantasan korupsi Indonesia. Kenapa? Yang korupsi hari ini di negeri ini adalah memakan korupsi yang sangat besar dan tidak main-main gitu. Sudah nggak laku lagi korupsi 1 miliar, ini korupsi sudah triliunan, ratusan miliar. Nah, kalau ini dibiarkan, bagaimana tidak? Tidak akan pernah berhenti korupsi di negeri ini. Sementara rakyat hidup susah, mau sekolah susah, makan susah, apalagi sekarang bahan bakar naik semua, bensin naik, gas naik, listrik naik, rakyat makin hari makin susah. Sementara para pejabatnya hidup bergelimpangan dengan kemewahan, ya, mereka merampok aset negara ini sesuka-sukanya aja. Inilah yang menjadi kenyataan. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kalau saya lihat di sosmed penggeledahan dan penyitaan itu, ya, kenapa di pasal 25 Undang-Undang 20 tahun 2025 itu hukum acara pidana yang baru itu, penggeledahan dan penyitaan harus seizin pengadilan, ya, harus seizin pengadilan. Ini main hantam dulu. Artinya dengan main hantam ini artinya apa? Artinya udah tidak main-main lagi, memang udah yang penting main hajar dulu. Jadi saudara Febri Hansani menurut saya dia diperlaku sama dengan penjahat biasa. Padahal dia adalah seorang pejabat tinggi negara, Jampitsus. Kalau secara hukum acara, ya ditetapkan dulu lah dia sebagai tersangka, ya, baru disita, di BAP dulu dia. Itu. Jadi ada bukti-bukti permulaannya, ada dasarnya. Karena Febri Hansani adalah seorang penegak hukum. Jangan dia diperlakukan seperti menangkap teroris. Ini nggak bagus juga kalau menurut saya. Ya, artinya kalau kita memang tidak suka dengan salah satu institusi sesama penegak hukum, ya janganlah diperlakukan secara kasar. Kita harus punya etika lah sedikit, etika
dipanggil dulu dia sebagai saksi, dipanggil dulu dia, ditetapkan baru, kalau setelah alat bukti kuat, baru ditetapkan sebagai tersangka. Memang di dalam kuhp dibolehkan dengan upaya paksa. Kepada siapa dulu? Terhadap siapa dulu gitu. Kalau terhadap seorang Febriansyah yang jampitsus, artinya ya perlu juga, jangan dia diperlakukan seperti penangkap, penggeledahan rumahnya dikejar habis gitu. Memang ada kesan seperti balas dendam, itu kan nggak bagus. Sesama penegak hukum ya harus saling menghargai dan saling menghormati. Itu saja untuk sementara pandangan hukum saya terhadap penggeledahan rumah Febriansyah dan penetapan saudara Febriansyah sebagai tersangka. Sekarang beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya proses hukum ini segera berjalan. Ya, memang kasus ini memakan pemirsa yang sangat luar biasa, sehingga sidang perkara ijazah Jokowi di PN Timur tenggelam dengan berita penangkapan jampitsus ini. Dan ini sekarang masih pilar di mana-mana. Hampir semua berita nasional, YouTuber, semua memberitakan masalah penggeledahan rumah Febriansyah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.